Sabtu, Minggu, 3 hari. Itu pun dari Satpam, bukan dari pihak kepolisian. Dan Bareskrim datang ke komplek itu untuk mengganti CCTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, insya Allah itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, pagi ini ada konten nih. Kan kemarin udah 3 konten itu, baku tembak dardor polisi dengan polisi ya, Barada itu kalau nggak salah Brimob ya. Ya begitulah pokoknya di rumah Kadif Propam Bapak Irjen Pol Verdi Sambo. Ya, cuman ada beberapa kejanggalan itu yang dilihat ya kan, banyak kejanggalan ya menurut IPW. Ada Babe juga ngelihatnya kemarin itu janggalnya itu ya itulah penembakannya, tragedinya itu Jumat jam 5 sore, ramenya Senin. Kok pakai jeda waktu gitu, itu kan di komplek rumah begitu kan, kalau baku tembak kedengeran lah itu ya, dan pasti rame lah, pasti mestinya. Cuman kan namanya polisi kan, beliau tuh punya apa namanya prosedur ya, prosedural. Dan ada sedikit juga yang mengganjal di pikiran gue dan harus gue sampaikan juga itu, Barada E itu yang menembak ya. Kalau yang Brigadir J itu yang korban. Selain ada beberapa luka sayatan di Brigadir J, ada pertanyaan dari gue nih. Barada itu kan pengawal pribadinya Bapak Verdi Sambo. Yang namanya pengawal pribadi itu nempel. Pribadi nempel, ya kan? Nah, tapi pada saat kejadian itu, kenapa pas Pak Verdi Sambo keluar, Barada nggak ikut? Itu pertanyaan juga sih. Tapi mungkin pas Pak Verdi buru-buru, Barada mungkin lagi kebelet gitu, jadi nggak ikut. Atau terlambat datang, banyak kemungkinan, cuman itu pertanyaan aja. Dan ini ada yang lebih janggal lagi guys, selain CCTV rusak ya, ini juga janggal lagi. Gue dapat beritanya pagi ini, yaitu ini guys, Ketua RT Bareskrim ganti CCTV komplek Polri pasca baku tembak. Jadi CCTV-nya bukan cuma rusak, diganti di komplek itu. Baca dulu beritanya guys, dari idntimes.com 12 Juli 2022.
kita pakai belajar otak intelijen. Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri mengganti CCTV di lingkungan Komplek Perumahan Polri Duren 3 Jakarta Selatan pasca insiden baku tembak 2 ajudan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Habis rusak, terus diganti. Ngopi lagi gue sampai mau habis kopi gue nih. Ampasnya manis ini, ampasnya kayaknya nih. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua RT setempat, Seno Soekarto, berdasarkan laporan dari petugas keamanan. Digantinya itu pasca kejadian, bukan sebelum. Ada apa? Makin ada apa gitu nih. Satpam laporan kalau CCTV diganti dari Bareskrim. Bareskrim yang ganti. Rusak atau tidak saya tidak tahu. Cuma ada CCTV di lapangan, ujar Seno saat ditemui di rumahnya Selasa 12 Juli 2022. Pantauan IDN Times, dalam rumah Verdi Sambo terdapat 3 CCTV yang berada di teras, garasi, taman, serta gerbang pintu masuk rumah. Sementara lapangan komplek Polri tersebut hanya berjarak sekitar 20 meter dari rumah Sambo. Di komplek tersebut ada 8 CCTV, namun ada 3 yang mati. Oh, jadi yang di komplek itu juga ada CCTV-nya. Mungkin juga mengarah ke rumah Bapak Verdi Sambo. Itu kelihatan di garasi ada mobilnya, siapa aja yang keluar, siapa aja yang datang, kelihatan kali ya. Tapi mungkin nggak kelihatan juga. Dan kenapa diganti? Peremajaan ya. Aduh, peremajaan kakak. Seno sesalkan tak ada laporan dari kepolisian. Seno juga menyesalkan bahwa sampai saat ini pihak kepolisian tidak melaporkan kejadian tersebut padanya. Sebagai pemimpin warga, semestinya segala kejadian dalam lingkungan komplek diketahui oleh Seno. Mestinya. Tapi kan ini untuk urusan keamanan negara, Pak. Kok keamanan negara? Iya, baku tembak di mana lu? Baku tembak itu negara bahaya, udah baku tembak. Kalau di luar negeri baku tembak itu udah teroris. Ini kalau baku tembaknya di rumah imam masjid bahaya ini. Saya menyesal sebagai ketua RT nggak tahu apa-apa. Saya juga baru dapat kabar peristiwa penembakan hari Senin 11 Juli 2022. Itu pun dari Satpam. Sampai saat ini saya tidak dikabari oleh polisi katanya. Kejadian penembakan Jumat. RT-nya dikabari Senin. Dan CCTV diganti. Waduh. Guys, menurut kalian ada apa ini guys? Ya, luar biasa loh. Ya. Kejadiannya Jumat. Terus RT tahu ada kejadian tembak menembak itu Senin, Sabtu, Minggu, 3 hari. Itu pun dari Satpam, bukan dari pihak kepolisian. Dan Bareskrim datang ke komplek itu untuk mengganti CCTV. Kejanggalan ini makin janggal gitu. Ada apa ini? Ada apa? Gue jadi inget yang di KM 50 juga ya, ada yang bilang Komnas HAM bilang ada CCTV tapi disita polisi. Ada begitu ya? Ada nggak sih? Mirip nggak sih? Mirip ya? Jadi CCTV itu sebetulnya untuk pengamanan. Orang masang CCTV itu untuk keamanan. Ya kan? Kalau CCTV-nya ada apa-apa, berarti ada yang tidak aman di situ. Iya sih? Kan CCTV itu untuk mengawasi, untuk keamanan. Tapi di saat CCTV diganti terus ada yang itu kan berarti ada situasi yang tidak aman yang bisa ketahuan dari CCTV tersebut. Nah, inilah kejanggalan tambahan baru.
Kita akan ikuti terus kasus ini. Kalau ada berita-berita lain, kita akan mencoba mengulas dengan menganalisa. Gaya gue ya, bahasa gue tinggi banget. Ya, menganalisa dengan otak intelijen kampungan gaya Babe Aldo. Ya, CCTV diganti sama Bareskrim yang ganti. Bareskrim diganti sama Bareskrim tanpa RT tahu, dan RT-nya dia baru tahu hari Senin, peristiwanya hari Jumat. Ada apa? Yang pasti ada Pak RT tadi. Oke, gitu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CCTV diganti. Kan yang di KM 50 CCTV ini mati juga ya, diganti, disita juga ya. Iya nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.